Jegar, jegar, jegar. Jegar, jegar, jegar. Kali ini, video ini kami akan mengungkap sosok-sosok yang tadinya dengan garangnya memberikan testimoni, pengakuan dari mereka-mereka ini ya, terutama Anies Baswedan yang dengan tegas mengatakan Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama dari alumni Universitas Gadjah Mada. Itu dikatakan Anies Baswedan dengan kosakata yang bermain-main kosakata lah ya. Kebiasaan Bapak satu ini, Anies Baswedan. Dia menyebut bahwa sebelumnya tidak pernah ada dan tidak mungkin ada alumni Universitas Gadjah Mada menjadi presiden di Republik Indonesia. Dan inilah kenyataan. Joko Widodo bisa menjadi presiden Republik Indonesia sebagai alumni Universitas Gadjah Mada, UGM. Itu pernyataan Anies Baswedan. Di mana dia sekarang? Di mana kamu bro sekarang? Mas Anies. Nah, kemudian Ganjar Pranowo ketika itu sebagai ketua Kagama, keluarga alumni Gadjah Mada, ya. Alumni Universitas Gadjah Mada memiliki sebuah ikatan keluarga yang namanya Kagama, ya, ikatan alumninya. Dan Ganjar Pranowo saat itu adalah ketua Kagama. Dan dengan tegas di sana menjelaskan bahwa Joko Widodo adalah alumni Kagama dan alumni terbaik ketika itu ya. Sekarang di mana juga sekarang Bapak satu ini ya. Jadi kami hanya mengingatkan kepada mereka ini ya. Dan saya salut dengan Prof. Uceng, ya, Zainal Arifin Mokhtar, seorang guru besar hukum di bidang hukum dari Universitas Gadjah Mada yang kita kenal sebagai aktivis dan seringkali mengkritisi pemerintah untuk menjadi lebih baik. Bahkan ketika Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden ke-7 saat itu, ya, Uceng atau Prof. Zainal Arifin Mokhtar ini juga memberikan kritik-kritik. Tetapi dia dengan tegas mengatakan, dia sudah menanyakan kepada banyak orang ya, profesor-profesor yang berseberangan dengan Jokowi. Tetapi profesor-profesor tersebut mengatakan Jokowi memang tamatan atau lulusan dari UGM. Dia mengatakan demikian. Maka itulah alasannya tidak mau ikut campur dengan polemik yang diisukan, yang ditiupkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, oleh orang-orang yang bermasalah ini terhadap Pak Joko Widodo yang dikatakan memiliki ijazah palsu. Padahal menurut Uceng yang diperoleh dari teman-temannya, ya, para profesor, itu memang Jokowi lulusan dari UGM. Nah, dia mengatakan, apa sih kita urusin dengan itu? Masih banyak PR-PR ya. Banyak masalah-masalah negara yang penting untuk diselesaikan. Kenapa ini? Ini pasti ada sesuatu yang tidak benar. Ya, ditarik-tarik ke sana masyarakat. Akhirnya tidak fokus menyelesaikan permasalahan bangsa. Nah, ini yang dikatakannya. Ya, dalam tanda kutip kami katakan bodohnya kita ini ya mau mendengar orang-orang yang bermasalah, yang menghembuskan isu ini. Siapa itu? Pasti orang-orang politis, ya. Politik. Sudah pasti. Kalau menurut kami, ya. Menurut kami, ya. Yang pertama, Roy Suryo. Kita tahu background-nya adalah seorang politisi dari partai tertentu. Pernah menjadi wakil menteri, pernah menjadi menteri bahkan, ya. Denny yang wakil, ya. Pernah menjadi menteri pemuda dan olahraga, walaupun
ketika menyanyikan susah ya, tidak ingat dia menyanyikan sebuah lagu. Ya, oke lah itu si Roy Suryo ini orang yang bermasalah terhadap pendidikannya juga sedang dipermasalahkan. Kenapa? Karena ada indikasi ini ya telah melanggar peraturan rektor nomor 5 tahun 2023 yang seharusnya Roy Suryo ini drop out, bukan diluluskan bahkan ya. Tidak boleh seharusnya kalau berdasarkan peraturan tersebut seharusnya drop out. Jadi tidak mungkin memperoleh gelar doktor kalau sudah drop out, kan begitu. Jadi masih punya masalah. Dan masa lalunya juga terpidana, kan gitu ya. 9 bulan kalau tidak salah ya. Terpidana. Nah, kemudian ya kita tahu lah ini siapa ya, Roy Suryo ini. Kalau kita perhatikan ya omongannya apa yang dia ucapkan berbeda dengan apa yang dia lakukan, kan begitu ya. Bisa lihat video-video kami lah. Nah, kemudian ada T. Fauzia Tiasuma ya, yang kita lihat juga bermasalah juga dengan pendidikannya. Kenapa? Karena satu, ketika ada polemik gelar doktornya dari Sekolah Tinggi Filsafat Trikarya apa Tridaraya ya, itulah. Nah, itu ternyata dia hanya pernah kuliah, tetapi tidak pernah lulus ya, jadi tidak doktor. Nah, kemudian di UI 2 kali ya, di Fakultas Kedokteran di UI itu 2 kali doktornya itu gagal, mengundurkan diri, 2 kali berturut-turut mengundurkan diri ya. Nah, kemudian dia mengambil lagi nih, kuliah lagi di UI yang ketiga kalinya ini. Nggak tahu ini apakah bisa lolos, karena kemarin di semester kemarin ya itu nonaktif ya. Something wrong kalau nonaktif ya, bukan cuti. Yang dia cuti itu di Unpad. Nah, ya ini kan ada masalah dalam pendidikannya. Kemudian siapa lagi nih? Denny Indrayana ya, yang membuat sayembara, padahal dia juga masih tersangkut dengan kasus dugaan korupsi payment gateway ya, sebagai tersangka. Nggak tahu ini apakah sudah SP3 ya, sampai sekarang belum bisa dibuktikannya. Yang diserahkannya itu, yang ditunjukkannya SKCK. SKCK nggak ada hubungan dengan SP3. Beda itu bro ya, bro Den. Nah, jadi orang-orang ini apakah teman-teman masih mempercayai ya? Mempercayai apa yang orang-orang ini sampaikan? Roy, Tifa, Denny ya, apakah mempercayai omongannya? Faktanya mana? Sekarang mereka terutama Roy yang sibuk dengan pra-peradilannya untuk yang sudah kelima ini ya kayaknya ya, yang kelima, supaya tidak masuk ke pokok perkara ya. Pokok perkara itu jelas tegas ya. Nanti dia harus membuktikan apa yang dia ucapkan atau apa yang dia katakan diteliti ya. Penelitiannya apa ya? Apa penelitiannya? Nah, bahkan itu orang tadi yang Anies Baswedan ya, itu Ganjar Pranowo bisa jadi saksi nanti ya. Bagaimana mereka dulu itu sebelumnya sudah menyatakan testimoni bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Mereka loh yang ngomong ya, itu yang ngomong Anies Baswedan ya, Ganjar Pranowo ya, kalau Prof Uceng dia memang mendengar itu informasinya dari teman-teman profesor yang berseberangan padahal dengan Joko Widodo. Artinya itu fair ya, sangat fair. Ini menjadi sesuatu yang harus kita sampaikan, bahwa marilah berpikir sehat ya. Gunakan pikiran sehat. Yang berbohong ini siapa gitu? Yang meniupkan isu-isu ini siapa? Kalau mereka ini adalah orang-orang yang berkompeten ya, tidak pernah terlibat pidana, tidak pernah terlibat sudah di SP3 misalnya kasus dugaan korupsi payment gateway yang 32 miliar, terus bukan orang politisi, dan latar belakang pendidikan juga benar gitu ya, seperti Tifa ini ya. Nah, kalau itu ya kita masih bisa 50-50. Kalau ini kan apalagi yang mau dipersoalkan, sudah jelas ya. Orang-orang ini siapa kan gitu ya. Kami tidak menarik-narik supaya beropini teman-teman bisa mendengar kami. Tidak, silahkan ya.
silakan masyarakat. Kami hanya memberikan petunjuk-petunjuk, ya, bukan tuduhan, bukan, ya, petunjuk-petunjuk bahwa itu adalah semua berdasarkan petunjuk-petunjuk, ya. Nah, jadi dengarkan ini, simak sampai habis apa yang bisa menjadi petunjuk buat Anda semua, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan, apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, apa yang disampaikan oleh Profesor Uceng. Nah, simak sampai habis supaya paham, nanti silahkan berkomentar. Dan disitulah gunakan akal pikiran dengan baik, supaya tidak terprovokasi dan tidak tersesat jalannya. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menggelar syukuran atas terpilihnya Jokowi sebagai presiden. Ya, Jokowi merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1983. Kemenangan Jokowi dalam Pilpres kemarin disambut Sivitas Akademika UGM dengan menggelar syukuran. Potongan tumpeng pertama diberikan Dekan Fakultas Kehutanan kepada Rektor UGM, Pratikno. Tumpeng ini adalah simbol kemenangan rakyat dan keluarga besar UGM. Syukuran ini juga harus menjadi refleksi atas kemenangan Jokowi, mengingat semangat voluntarisme atau kesukarelaan rakyat yang mengantarkan Jokowi menjadi presiden. Oleh karena itu layaklah isu tentang ini tentu saja kepastian hukum kita tunggu, tapi yang jelas ini sudah sangat dekat menjadi kenyataan. Dan satu hal yang harus kita ingat adalah Jokowi efek yang sangat penting dalam arena politik adalah tumbuhnya voluntarisme. Sebenarnya tidak terduga, tapi semua kebanggaan tersendiri. Karena yang saya lihat itu, yang tadi saya sampaikan itu beberapa hal yang positif itu aja yang nampak. Tetapi sekarang saya cocokkan itu ternyata real bisa dibuktikan. Jadi kenampakan sedikit sih kalau saya beraran gini, orang gitu tuh dia selalu mengikuti dengan oleh karena itu sekarang mungkin itu yang saya cocokkan dengan sekarang kelihatannya itu nggak berubah gitu loh. Ini kami sampaikan, mohon berkenan meneruskan kepada Pak Joko Widodo, Presiden terpilih kita. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Roy Panci CS kalau nggak percaya Pak Jokowi alumni UGM. Demikian tadi kita menyaksikan bersama-sama. Langsung diserahkan kepada Mas Anies ya. Dan monggo langsung Mas Anies Baswedan untuk menanggapi sekaligus. Iya, silakan. Gadjah Mada itu alumninya tidak mungkin jadi presiden. Katanya. Sampai nama universitasnya diganti menjadi Universitas Hayam Wuruk. Katanya gitu. Dan sekarang tahun ini kita buktikan alumni Gadjah Mada bisa menjadi presiden di Indonesia. Alsat Zainal Arifin Mokhtar ditanya, kenapa tidak ikut membahas isu ijazah palsu yang diduga dilakukan mantan Presiden Jokowi? Apakah karena ada UGM di dalamnya yang mana? UGM juga alma mater yang membesarkan namanya? Atau karena ada sesuatu hal? Ternyata jawabannya benar-benar membuat kita kaget. Mari kita ikuti videonya dengan cermat. Ada beberapa teman yang ngontak saya juga, Mas Uceng, ayo dong bersuara soal ijazah. Saya bilang ada dua hal soal ijazah menurut saya. Satu, saya khawatir ini ruang publik sedang dikacaukan sehingga kita ribut soal ijazah, kita kelupaan dengan kebijakan negara, gitu loh. Jadi izinkan, saya bilang begini, saya tidak pernah melawan teman-teman. Silahkan teman-teman jalan dengan isu ijazah. Saya akan main di isu yang lain. Bukan berarti saya tidak suka dengan kalimat ijazah, enggak. Cuman saya khawatir kalau kita semua main di isu itu, concern kita dengan isu ini banyak banget isu. Ada ribuan isu. Setiap hari. Sebenarnya ini persoalan sederhana. Sederhana soal ijazah ini. Satu, saya berbicara dengan beberapa orang. Karena saya tidak mengetahui fakta aslinya. Dan saya bukan pejabat universitas yang bisa membuka datanya orang. Saya bukan dong. Karena saya bukan siapa-siapa. Bukan jadi rektor UGM. Jadi nggak mungkin saya bisa membuka data. Saya bertanya ke beberapa teman. Profesor. Yang kalau kita mau bagi misalnya pembagian politik di tahun 2024, dia bukan pendukungnya Pak Jokowi. Dia berada di barisannya capres lain lah. Bukan capres pemenang juga lah. Gitu.
Saya nanya, mereka bilang, iya, Jokowi tamatan UGM. Kata mereka, Jokowi tamatan UGM. Cuma bahwa ijazah yang dia pakai ketika mendaftar itu, mendaftar pemilu itu benar ijazah asli atau bukan, tidak ada yang tahu. Nah, itu dia. Karena kan sangat mungkin, misalnya kalau ijazah hilang. Kalau ijazah hilang, terpaksa yang dipakai mendaftar, kan harusnya adalah surat dari keterangan dikti itu, bahwa hilang. Jadi saya tidak bisa menjaminkan, kata orang itu ya, bahwa dia tamatan UGM, iya, tapi saya tidak bisa menjaminkan ketika dia daftar kemarin di pemilu, apapun lingkatannya, apakah pemilu di wali kota atau gubernur atau presiden, dia pakai yang asli atau bukan. Wallahu alam. Dia tidak bisa memastikan satu. Yang kedua, UGM menurut dia ya, hanya bisa memastikan di wilayah yang UGM memang punya. UGM punya apa? Ya, berkas-berkas yang ada. Dan sebenarnya tidak serta-merta kita bisa mengkritisi berbasis pada data yang ada. Saya kasih contoh begini, Bang. Misalnya kalau dikatakan skripsinya nggak asli karena tidak ada tanda tangan pembimbing, mohon maaf, kalau diperiksa sebagian besar skripsi di Fakultas Hukum ini, itu nggak ada tanda tangan pembimbingnya. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan begini, Bang. Mahasiswa itu kalau mau menyetorkan, kan masa disuruh bendelin, fotokopi bendel lagi satu untuk dikasih ke fakultas. Kadang-kadang enggak, jadi satu bendel bekas ujian terbukanya itu yang disetorkan kan. Kadang-kadang luar tanda tangannya. Kalau diperiksa di situ tuh banyak yang ada tanda tangan. Jadi tidak bisa gini. Tidak bisa dicapai kesimpulan kebenaran hanya berbasis misalnya itu tidak ada tanda tangan kah? Kayak gitu. Dengan segala hormat untuk Mas Roy CS ya, saya kira dia berikhtiar membuktikan itu benar salah, bukan urusan saya. Lagian juga begini, Ceng, saya lagi-lagi ya para pemirsa, betul-betul tidak tertarik untuk membahas itu. Saya bahas dengan Uca ini karena ada kaitan yang lain. Apa itu adalah, nah ini sudah masuk pada skala yang lebih besar ya. Betapa kemudian ternyata ruang akademik bernama perguruan tinggi atau universitas itu disadari atau tidak ditarik menjadi ruang pertarungan politik dan segala macam. Kesimpulan pertama, Zainal Arifin Mokhtar tidak mau semua orang mengurusi ijazah Jokowi yang akhirnya isu yang lain terabaikan. Kedua, sepertinya Zainal Arifin Mokhtar ambil referensi orang yang katanya mengatakan kepada dirinya bahwa Jokowi alumni UGM, namun ijazahnya yang dipakai untuk mendaftar itu ada masalah. Apakah karena hilang atau apa, tidak bisa berspekulasi. Ketiga, tanda tangan pembimbing. Skripsi tidak bisa jadi alat legitimasi, itu asli apa palsu sebuah skripsi. Pemirsa, jelang kampanye resmi yang dimulai pada 23 September esok, kandidat Presiden nomor urut 1 Joko Widodo menghadiri reuni akbar keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama. Acara bertemakan guyup rukun kini dan nanti itu tampak dihadiri sejumlah alumni UGM yang telah menempati jabatan penting di Indonesia. Saat tiba di ruangan, Jokowi disambut dengan lagu grup band Metallica berjudul Enter Sandman. 2.700 alumni Universitas Gadjah Mada tersebut menyambut meriah kehadiran Jokowi. Jokowi sendiri merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM. Temu sapa Jokowi dengan sedulur seperguruan Gadjah Mada turut dihadiri para menteri kabinet kerja, diantaranya Pratikno, Erlangga Hartarto, dan Budi Karya Sumadi. Di hadapan para alumni berbagai angkatan, Joko Widodo mengenang cerita kebiasaan mahasiswa UGM berhutang di salah satu kantin kampus. Coba yang pernah hutang di SGPC maju. Coba saya mau lihat mana yang sering hutang. Karena saya terus terang, saya nggak pernah makan di SGPC karena mahal buat saya. Ada yang lebih murah, ada yang harganya separuhnya dari SGPC, itu yang sering saya makan di situ. Coba yang sering ngutang di warung suruh maju. Maju coba yang betul, yang ngutang betul loh ya. Jangan yang ngaku-ngaku utang pengen jajar saya gitu. Udah paham belum? Kalau belum paham, ulangi lagi video ini. Mungkin Anda pasti bisa paham dan bisa menyimpulkannya. Atau bisa juga klarifikasi langsung
kepada Mas Roy Suryo secara langsung.